Oke, selamat sore buat teman-teman semua, khususnya pencinta terabas atau yang suka motor trail. Nah, sekarang di kesempatan ini saya mau review sedikit mengenai sepatu dari Tech 7. Kelemahan dan kelebihannya di mana akan saya sampaikan buat teman-teman semua. Ini mau tak unboxing. Nah, karena ini baru dapat sepatu Tech 7 yang edisi limited. Tech 7 keren. Oke, kita buka dulu. Jadi ini Alpinestar. Kita buka. Tuh, udah kena. Mantap. Keren. Ini ya buat teman masih di dos Tech 7 keren. Kita review sedikit kelebihan dan kelemahannya. Oke. Nah, buat teman, saya mau bicara mengenai kelebihan dulu dari Tech 7 ini. Jadi kebetulan ini warna yang hitam dan putih, sedangkan Tech 7 itu ada beberapa warna, ada hijau, ada merah, terus ada yang lain-lain. Nah, kebetulan ini suka yang warna hitam putih. Nah, pertama kelebihan dari Tech 7, ini original ya, jadi ini originalnya dari Tech 7. Kalau teman-teman mau lihat kelebihan dari Tech 7, jadi ini modelnya kayak gini nih. Kita buka dulu. Nah, pertama buat teman-teman kita bicara soal asli atau tidaknya. Nah, jadi kalau asli di sini ada logo atau emblem dari Tech 7-nya. Nah, ini dari Alpinestar. Jadi di sini ini udah kayak apa ya jenenge emblem dari Tech 7. Watermark. Nah, terus itu yang pertama. Itu orinya ada di situ. Untuk tali strapnya ini atau talinya ini, pengaitnya ini bahannya seperti elastis. Jadi enak buat tekuk-tekuk, itu enak. Elastis ya. Jadi campuran antara karet dengan plastik, elastis. Campuran di situ. Dan tekuannya enak nih, kayak gini. Kita tinggal masukin aja nih kayak gini. Nah, ceklik seperti itu. Nah, kita buka dulu. Tadi udah kita buka. Kelebihannya banyak banget. Yang pertama seperti ini ya, bahannya elastis untuk talinya ini. Dan carinya juga mudah sekali. Kalau misalkan rusak itu gampang, kita mudah, dan online aja banyak kok gitu. Nah, terus yang kedua, bagian depan. Nah, ini originalnya seperti ini. Tidak ada pelindungnya di sini. Pelindungnya nggak begitu tebel banget, tidak, tapi ini memang udah kuat banget. Ini dari sini. Terus, nah teman-teman kalau melihat di sini ya, ini ada plastiknya juga, plastik plus karetnya nih. Ini bagus. Ini bagus, karet kayak plastik, elastis juga. Terus ini juga sama, menyeluruh. Tapi dalamnya sini, dalamnya bahannya ini kayak kalep ya, jadi kayak kulit. Jadi dalamnya itu kulit, terus luarnya pelindungnya karet plus kayak elastis. Jadi campur plastik, jadi keras. Ketika ada benturan itu tak tidak mengenai kaki kita, jadi itu lebih aman. Itu untuk Tech 7. Nah, terus untuk yang samping, ini keras banget. Ini keras banget, tapi lentur. Nah, keras tapi lentur artinya apa? Kalau misalkan kita itu bergerak kakinya, itu mengikuti kaki kita. Nah, terus kalau kerasnya ini, itu enak ketika ada benturan kayu atau itu batu, kaki kita aman. Nah, itu selanjutnya. Nah, terus belakangnya, nah ini yang gue suka nih belakangnya. Belakangnya itu kayak robot. Jadi ini kayak robot.
maksudnya gini. Nah, bisa di zoom. Nah, kenapa kayak robot saya bilang ini selup-selupan. Jadi, nah, selup-selupan. Oke, fungsinya apa? Fungsinya di sini memang bahannya keras banget nih, seperti ini, kayak sama karet plus plastik. Terus dalamnya itu dari kalep kulit juga. Fungsinya ini pelindung untuk yang belakang. Jadi ini pelindung yang belakang. Jadi semuanya terlindungi mulai dari depan, samping, dan belakang. Masalah keamanan terlindungi semua. Nah, masalah kenyamanan, nyaman banget Tech 7. Ini yang saya maksud teman-teman. Jadi ini bisa ditekuk. Nah, contoh. Jadi sini itu tidak, kalau sepatu biasa itu kan sini langsung ya, itu campuran langsung. Misalkan plastik langsung plastik semua, atau misalkan dari karet semua. Kalau ini dicampur, jadi yang sini itu elastis, pelindung, yang sini tungkaknya itu enak banget, jadi lentur. Jadi sepatu ini lentur, seperti itu lentur banget. Dan bagian bawah pun juga sama, keras semuanya, sampai ke depan. Nah, terus yang depan sini itu keset. Kalau bahasa Jawanya itu seret. Jadi kalau misalkan mau oper gigi itu mudah banget. Nah, sekarang kita bicara masalah kekurangannya. Pasti semua merek, semua sepatu, semua apapun pasti ada kekurangannya. Versi saya, jadi versi saya tetap ada kekurangan dari sepatu Tech 7 ini. Hingga Tech 10 pun saya udah pernah lihat, tetap ada kelemahannya. Kelemahan pertama memang gini. Sepatu trail ini ada dua versi. Yang pertama untuk adventure, yang kedua untuk motocross. Adventure itu biasanya buat rabas, jika teman-teman. Terus untuk yang kedua itu motocross, biasanya gestrek atau balapan di lapangan, seperti itu, di sirkuit. Nah, kebetulan ini sepatu untuk yang gestrek atau untuk yang motocross. Jadi cara membedakannya ada di depan sini. Di zoom tidak apa-apa. Cara membedakannya ada di sini ya. Jadi kalau untuk yang trabas itu biasanya sini pakai besi pengaman. Jadi ada besinya di sini. Besinya di sini untuk yang trabas. Terus untuk yang motocross biasanya ya ini seperti ini. Jadi sini nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena jika depannya itu ada besinya, biasanya di adventure. Besinya itu benar di adventure karena sering kakinya kena dengan tanah. Kalau untuk yang model-model seperti ini buat di motocross karena kebenturan dengan misalkan kayu atau apapun itu sedikit banget, pasti kenanya tanah sama teman yang lainnya. Nah, itu versi untuk Tech 7 yang masalah kaki. Nah, selanjutnya baik yang untuk motocross ataupun untuk yang adventure, memang Tech 7 ini punya kelemahan sedikit menurut saya. Mungkin teman-teman sudah sedikit tahu. Nah, ada di sini. Kenapa saya bilang ada kelemahannya sedikit? Untuk bagian bawahnya dari sepatu Tech 7 ini, cengkramannya atau misalkan apa ya, lubang-lubangnya itu kurang besar-besar. Ini kecil-kecil banget. Jadi contohnya seperti ini. Ini kecil-kecil banget nih. Pas Pak Dul. Kecil-kecil banget. Teman-teman bisa lihat. Kecil. Lubang-lubangnya kecil. Jadi untuk daya mencengkram ke tanah itu kurang banget. Nah, fungsinya apa? Jika lubang-lubangnya besar, fungsinya ketika kita jalan yang licin terasa nyaman banget. Artinya apa? Tidak meleset atau meletre. Kalau ini ketika kita jalan yang jelek ataupun dengan jalan yang sedikit licin, maka akan meletre. Tapi ini cocok banget ketika di musim panas atau di musim kemarau.
cocok banget. Karena apa? Pasti tidak akan ada air dan tidak akan meletre. Jadi cocok banget. Itu kelemahannya di situ. Menurut saya kelemahannya cuma ada di satu, adalah di telapak kakinya. Cuma itu aja. Tapi kelebihannya banyak banget dari sepatu Tech 7 ini. Nah, yang terpenting dari Tech 7 ini ada kelebihan yang satu saya lupa. Enteng banget. Jadi ini enteng banget, ketika di kaki itu nyaman banget. Jadi untuk Tech 7 tak akui saya hebat. Kelemahannya hanya di masalah kaki. Dan mungkin masalah kaki teman-teman bisa mensiasati ketika jalan yang licin. Nah, masuk melaku terus. Seperti itu ya. Oke, nah itulah beberapa plus minus dari sepatu Tech 7 menurut versi saya, bukan menurut versi siapa-siapa. Dan masih ada plastiknya karena masih baru. Kita lepas dulu, kita coba dulu untuk Tech 7 seperti apa untuk kenyamanan. Karena ini nyoba nggak usah pakai kaos kaki dulu, tapi kalau mau terabas harus pakai kaos kaki. Harus coba dua. Kita coba. Nah, maksudku ini kelebihannya di sini. Tunggaknya itu bisa bergerak. Itu lebih aman. Ketika jalan lebih aman. Oke. Cukup sekian buat teman-teman semua. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dari sepatu Tech 7. Kebetulan ini yang edisi limited. Nah, yang terakhir mengenai harga. Harganya Tech 7 ini mulai dari 4.700.000 hingga 5.500.000. Nah, 4.700.000 hingga 5.500.000 tergantung Anda di mana wilayahnya dan tergantung ongkirnya. Biasanya contoh nih, kebetulan ini kan di Bandung. Ini harganya 5 juta. Dan ongkirnya 130. Ongkirnya 130, berarti 5.130.000 hingga sampai tujuan di area Semarang. Nah, kalau mengenai harga biasanya juga mengikuti dari tokonya. Ada toko yang mungkin harga yang 4.900.000, ada harga yang mungkin toko yang lain 5.100.000. Nah, tergantung dari harga. Pastinya kalau Tech 7, teman-teman sebelum beli Tech 7, teman-teman saya anjurkan melihat review dari video saya ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Salam super. Yes.